Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Susanti selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan dan teman-teman pagi 2. Nama saya Aulia Yolanda. Di sini saya akan membuka presentasi mengenai mata kuliah penganggaran perusahaan dengan judul analisis anggaran pada CV Putra Mataram, yaitu dengan produk coklat Makoa. Di sini saya tidak sendiri untuk menjelaskan materi analisis anggaran pada CV Putra Mataram, tetapi di sini saya ditemani oleh teman anggota kelompok saya yaitu Christopher Yusuf Pirandawa, Doni Saputra, dan Elina Priani. Baiklah, kami akan membuka presentasi materi ini. Diharapkan teman-teman dapat menyimak dengan baik agar dapat memahami materi yang kami jelaskan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan memberikan poin-poin pembahasan mengenai analisis anggaran pada CV Putra Mataram. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan perencanaan penjualan, kedua anggaran produksi, ketiga anggaran bahan baku, keempat anggaran tenaga kerja langsung, dan kelima anggaran biaya overhead pabrik. Sebelum menjelaskan poin-poin pembahasan yang ada saya jelaskan di awal, di sini saya akan menjelaskan apa itu CV Putra Mataram dengan nama produk coklat Makoa. CV Putra Mataram merupakan perusahaan industri pertama mengolah buah kakoa di tanah Mandar. Buah kakoa diambil dari para petani lokal yang umumnya berasal dari daerah Polman dan Majene. Berproduksi sejak tahun 2015 sampai sekarang. Makoa kini semakin berkembang, terbukti dengan sudah melakukan kerjasama di kota Makassar dan kota Mamuju, serta terdapat banyak varian rasa yang disediakan di antaranya yaitu coklat susu mente, coklat hitam mente, dan coklat hitam, dan banyak varian rasa lainnya lagi. Industri ini harus mampu menentukan anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, maupun anggaran biaya overhead pabrik secara tepat, sehingga tidak mengalami kerugian baik dari sisi persaing maupun kemungkinan kerugian karena harga jual yang ditetapkan tidak mampu menutupi biaya produksinya. 1. Perencanaan penjualan. Perencanaan penjualan. Perencanaan penjualan adalah proses manajemen yang mengarah pada strategi penjualan dalam mencapai tujuan penjualan pada perusahaan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien dalam perencanaan pemasarannya. Dalam hal ini, rencana penjualan merupakan rencana perusahaan untuk masa mendatang dalam melakukan penjualan atau pemasaran sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Tujuan perencanaan penjualan. 1. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang. 2. Untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen dalam proses perencanaan. 3. Untuk membentuk informasi penting bagi pembentukan elemen dari rencana laba yang menyeluruh. 4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang didiskusikan. 5. Sebagai dasar penugasan bagi individu yang bertanggung jawab atas rencana penjualan. Analisis perencanaan penjualan CV Putra Mataram Coklat Makoa pada tahun 2019. Dalam tahap ini, menyusun rencana penjualan dengan pertimbangan data penjualan tahun 2019, persediaan bahan baku, dan data rencana keluaran tahun 2019. Produk yang dihasilkan adalah coklat Makoa. Pada 3 bulan produksi menghasilkan 4.900 batang dengan harga per batang 15.000. Pada 6 bulan produksi menghasilkan 8.400 batang dengan harga per batang 15.000. Pada 8 bulan produksi menghasilkan 12.700 batang dengan harga per batang 15.000. Total keseluruhan adalah pada 3 bulan produksi menghasilkan 73.500. Pada 6 bulan produksi menghasilkan 132 juta. Sedangkan pada 8 bulan produksi menghasilkan 190.500. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rencana penjualan sebanyak 12.700 batang yang merupakan jumlah dari rencana penjualan yang terdapat pada rencana luaran CV Putra Mataram tahun 2019. 2. Anggaran produksi.
Anggaran produksi. Dalam arti luas, anggaran produksi merupakan rencana penjualan menjadi rencana produksi. Sehingga dalam arti luas ini, kegiatan produksi bukan aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan aktivitas menunjang dari rencana penjualan yang meliputi perencanaan, jumlah produksi, kebutuhan persediaan, material, tenaga kerja, maupun kapasitas produksi. Dalam arti sempit, anggaran produksi merupakan anggaran jumlah yang harus diproduksi yang meliputi perencanaan tingkat atau volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume atau tingkat penjualan yang telah direncanakan. Dalam hal ini terdapat tujuan anggaran produksi. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan penjualan, yang kedua menjaga tingkat persediaan, dan yang ketiga mengatur produksi sedemikian rupa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis anggaran produksi pada CV Putra Mataram tahun 2019. Dalam hal ini terdapat rumus penyusunan anggaran produksi. Dan dalam tahap ini juga menyusun rencana produksi dengan pertimbangan data rencana penjualan tahun 2019. Terdapat volume anggaran produksi CV Putra Mataram 2019. Dapat kita lihat pada tabel, volume penjualannya itu 12.700 dikurangi dengan persediaan akhir bulan 8 tahun 2019, yaitu 300. Kebutuhan 8 bulan tahun 2019-nya yaitu 13.000. Dalam hal ini 12.700 dikurang 300 sehingga mendapatkannya 13.000. Persediaan awalnya yaitu tahun 2019 sehingga 13.000 itu dikurangi dengan 379 sehingga dapatlah jumlah yang harus diproduksi 8 bulan tahun 2019-nya itu 12.621. Setelah menghitung volume produksi selama 1 tahun, selanjutnya melakukan alokasi produk ke satuan waktu berdasarkan ketetapan perusahaan, yaitu satuan waktu bulanan. Pengalokasian volume produksi dapat dilakukan dengan salah satu cara dari 2 cara berikut. Dalam hal ini terdapat 2 cara, yaitu membagi tingkat produksi periode produk rata-rata selama 1 bulan dan membagi tingkat produksi per 8 bulan. Dalam cara pertama yaitu 12.621 dibagi 8 bulan, dapatlah hasil 1.577,625 batang. Dan yang kedua membagi tingkat produksi per 8 bulan. Apabila produksi per bulannya itu 1.500 batang, maka kekurangannya adalah 12.621 dikurang 8 kali 1.500 sehingga mendapatkan hasil 621 batang. Dan kekurangannya dalam hal ini 621 batang dibagi dengan 3 sama dengan 207 batang. Kekurangan 207 batang tersebut dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi, yakni pada bulan Januari, Juli, dan Agustus. Baiklah, pada bagian pertama yaitu rencana penjualan dan volume produksi per bulan dalam 8 bulan produksi CV Putra Mataram. Dalam hal ini terdapat tabel yang merincikan bulan Januari sampai Agustus, yang dimana terdapat rencana penjualan dan volume produksi. Dalam hal ini untuk menghitung rencana penjualan yaitu pada Januari sampai Maret yaitu 1.634 ditambah 1.633 ditambah 1.633 sehingga mendapatkanlah hasil 4.900. Dan rencana penjualan pada April sampai Juni yaitu 1.300 ditambah 1.300 ditambah 1.300 sehingga dapatlah hasil 3.900. Dan rencana penjualan pada bulan Juli sampai Agustus yaitu 1.950 ditambah 1.950 sama dengan mendapatkan hasil 3.900. Jadi pada rencana penjualannya ini 4.900 ditambah 3.900 ditambah 3.900 yaitu 12.700. Dan pada volume produksi ini pada bulan Januari sampai Maret yaitu 1.707 ditambah 1.500 ditambah 1.500 sehingga mendapatkan hasil 4.707.
volume produksi pada bulan April sampai Juni yaitu 1.500 ditambah 1.500 ditambah 1.500 sama dengan mendapatkan 4.500 nilainya. Dalam volume produksi bulan Juli sampai Agustus yaitu 1.707 ditambah 1.707 sehingga dapatlah hasil 3.414. Jadi pada volume produksi ini 4.707 ditambah 4.500 ditambah 3.414 dapatlah hasil 12.621. Jadi pada volume produksi ini hasilnya 12.621. Baiklah, kita masuk pada bagian kedua yaitu alokasi produksi ke 8 bulan pada CV Putra Mataram 2019. Dalam hal ini terdapat tabel yang menjelaskan bulan dari 3 bulan, 6 bulan, dan 8 bulan produksi dan rencana penjualan, persediaan akhir, tingkat kebutuhan, serta persediaan awal dan volume produksinya. Dalam hal ini, dalam menghitung rencana penjualan yaitu 4.900 ditambah 3.900 ditambah 3.900 dapatlah jumlahnya yaitu 12.700. Pada persediaan akhir itu kita lihat yang pada tanda merah yaitu 300. Jadi persediaan akhirnya itu 300. Dan cara menghitung tingkat kebutuhan yaitu 5.086 ditambah 4.686 ditambah 4.200 sehingga mendapatkan 13.000 yaitu dibulatkan. Dan pada persediaan awal dalam hal ini kita lihat pada tanda bagian merah yaitu persediaan awalnya yaitu 379. Dan volume produksi ini sama dengan 4.707 ditambah 4.500 ditambah 3.414 sehingga dapatlah volume produksi pada CV Putra Mataram 2019 ini 12.621. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku pada CV Putra Mataram Coklat Macua. Anggaran bahan baku. Apa itu anggaran bahan baku? Yaitu merupakan semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Hal ini untuk pengawasan tingkat persediaan bahan baku di gudang yang tidak terkontrol akan sangat membahayakan perusahaan. Bahan baku terbagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung atau direct material, yaitu semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Sedangkan bahan baku tidak langsung atau indirect material yaitu bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan mentah tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku yaitu rencana kualitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar, akan mengakibatkan berbagai risiko. Dan apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil juga akan mendatangkan risiko, berupa terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secepatnya. Misalnya, bertumpuknya bahan baku di gudang CV Putra Mataram, yang mungkin itu dapat mengakibatkan penurunan kualitas, terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk diproses, atau biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar.
Hal yang perlu dipikirkan oleh perusahaan selain besarnya kebutuhan juga besarnya jumlah bahan baku. Setiap kali dilakukan pembelian yang menimbulkan biaya paling rendah tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan baku. Biaya pemesanan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Sedangkan biaya penyimpanan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Anggaran persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku pada CV Putra Mataram apabila berlebihan atau kurangnya pasokan bahan baku akan mengakibatkan penumpukan di gudang persediaan bahan baku sehingga terjadinya penumpukan, sehingga akan menyebabkan kerusakan pada persediaan dan mengakibatkan expired pada bahan baku tidak dapat dihindarkan, sehingga akan menyebabkan tergantungnya aktivitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan penjualannya. Ada beberapa tujuan anggaran bahan baku, yaitu yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, yang kedua memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan, ketiga sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan, keempat untuk melaksanakan pembelian bahan baku, kelima sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen pada harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi, dan yang keenam sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Nah, selanjutnya dalam tahap ini menyusun anggaran biaya bahan baku dengan menghitung kebutuhan bahan baku per bulan. Anggaran biaya bahan baku CV Putra Mataram pada tahun 2019. Selama 3 bulan produksi terdapat 4.707 volume produksi dan 235 kilo kebutuhan bahan baku. 45.000 biaya bahan baku per kilo. Jumlahnya 10.575.000. Selama 6 bulan produksi terdapat 4.500 volume produksi dan 225 kilo kebutuhan bahan baku. 45.000 biaya bahan baku per kilo. Jumlahnya 10.125.000. Dan selama 8 bulan produksi terdapat 3.414 volume produksi dan 170 kilo kebutuhan bahan baku. 45.000 biaya bahan baku per kilo. Jumlahnya 7.650.000. Total volume produksi yaitu 12.621. Total kebutuhan bahan baku per kilo yaitu 630 kilo. Dan total jumlahnya yaitu 28.350.000. Volume produksi sama dengan 4.707 ditambah 4.500 ditambah 3.414 yaitu sama dengan 12.621. Total kebutuhan bahan baku yaitu 235 kilo ditambah 225 kilo ditambah 170 kilo sama dengan 630 kilo. Jumlah rupiahnya yaitu 3 bulan produksi sama dengan kebutuhan bahan baku dikalikan dengan biaya bahan baku yaitu sama dengan 235 kilo dikalikan 45.000. Totalnya yaitu 10.575.000. Selama 6 bulan produksi sama dengan kebutuhan bahan baku dikalikan dengan biaya bahan baku yaitu sama dengan 225 kilo dikalikan dengan 45.000 yaitu totalnya 10.125.000. Selama 8 bulan produksi sama dengan kebutuhan bahan baku dikalikan dengan biaya bahan baku yaitu sama dengan 170 kilo dikali dengan 45.000 sama dengan totalnya 7.650.000. Jadi 10.575.000 ditambah dengan 10.125.000 ditambah dengan 7.650.000 sama dengan 28.350.000.
Oke, baik. Saya dari kelompok 3 atas nama Christopher Yusuf Randawa akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Poin yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung, anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tujuan anggaran tenaga kerja langsung adalah untuk membentuk dasar bagi pengendalian tenaga kerja langsung. Oke, fungsi anggaran tenaga kerja langsung. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, penggunaan TKL, tenaga kerja langsung, dan biaya yang lebih terencana. Dan yang kedua, harga pokok dapat dihitung dengan tepat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pengawas. Dan yang terakhir, alat pengawas biaya tenaga kerja. Analisis anggaran tenaga kerja langsung. CV Putra Mataram, Coklat Makwa. Dalam tahap ini, menyusul anggaran biaya tenaga kerja langsung dalam bulanan, di mana tenaga yang terlibat langsung dalam proses produksi sebanyak 4 orang, yaitu CPO, COO, dan karyawan lainnya. Di sini terdapat tabel yang bisa dilihat, dan saya akan menjelaskan dari jumlah CPO, COO, dan karyawan. Yang pertama, CPO dan COO volume kali gaji pokok itu 8 dikali 2.500.000 dan hasilnya 20 juta. Dan yang kedua, karyawan itu volume kali gaji pokok 8 dikali 850 dan hasilnya 13.600.000. Jadi CPO dan COO plus karyawan itu 20 juta ditambah 13.600.000 dan hasil akhirnya 33.600.000 rupiah. Terima kasih. 5. Anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik merupakan suatu anggaran yang merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing bagian dikaitkan dengan tempat atau departemen produksi dan departemen jasa. Biaya tersebut terjadi. Dalam hal ini, terdapat manfaat dari anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu menentukan harga secara tepat. Dalam hal ini, biaya ini dihitung dan dimasukkan dalam penentuan harga supaya tidak terjadinya kerugian. Dan yang kedua yaitu mengetahui rincian alokasi biaya, yang dimana pembuatan anggaran akan lebih terbantu dan terencana, sehingga pengeluaran berlebihan pun dapat dihindarkan. Dan yang ketiga yaitu mengawasi pengeluaran biaya. Dalam hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengawasi biaya yang dikeluarkan dalam bisnis secara keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis anggaran biaya overhead pabrik pada CV Putra Mataram tahun 2019. Dalam tahap ini menyusun anggaran biaya overhead pabrik dengan dasar perhitungannya yang meliputi bahan penolong, alat produksi lainnya, dan mesin pembuatan coklat. Dalam slide ini terdapat tabel yang menguraikan biaya, volume, harga satuan maupun jumlah. Pada biaya bahan penolong dan alat produksi lainnya, volume dan harga satuannya tidak diuraikan, tetapi terdapat jumlah, yaitu bahan penolongnya 7.648.000 dan alat produksi lainnya yaitu jumlahnya 11.983.000. Pada molding coklat, volumenya terdapat 50 piece dikali dengan harga satuan yaitu 400.000 sehingga dapatlah 20 juta. Dan alat pengukur kadar air biji kakao itu volumenya 1 unit dikali dengan 5 juta sehingga jumlahnya itu 5 juta. Dan premier coklat refiner itu volumenya 1 unit dikali dengan 13 juta sehingga harganya itu 13 juta. Dan tempering marchines 8 kg yaitu 1 unit dikali dengan 27 juta dan jumlahnya itu 27 juta. Dan pembuatan kemasan yaitu bahan kardus itu 22.000 lembar volumenya dikali dengan harga satuannya yaitu 5.000 sehingga dapatlah jumlah 11 juta
juta. Dalam hal ini, dari data di atas dapat diketahui bahwa anggaran biaya overhead pabrik pada CV Putra Mataram yaitu sebesar 95.631.000. Baiklah, dalam hal ini terdapat kesimpulan dari analisis anggaran produksi pada CV Putra Mataram dengan produk coklat Makwa. Di sini terdapat total anggaran produksi CV Putra Mataram tahun 2019. Ini terdapat tabel yaitu biaya bahan baku dengan total 28.350 dan biaya tenaga kerja langsung dengan total 33.600 dan biaya overhead pabrik dengan total 95.631. Dan seluruh total tersebut dijumlahkan atau ditambahkan sehingga mendapatkanlah hasil 157.581. Jadi total pada anggaran biaya produksi dalam hal ini sebesar 157.581 juta. Alhamdulillah, kita sudah selesai pada penjelasan materi mengenai analisis anggaran, yang dimana kita menjelaskan perencanaan penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, maupun anggaran biaya overhead pabrik pada CV Putra Mataram. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan pada penjelasan materi tersebut, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami jelaskan dapat menambah wawasan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.